Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Harwayata yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat, Wakil Kepala Sekolah Kajian Kesiswaan, dan rekan CGP, Ibu Nur Aida, serta rekan-rekan teman sejawat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya Herdi Rahman, calon guru penggerak bersama Ibu Nur Aida Ros akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif terkait dengan bagaimana kami melaksanakan, memaparkan nanti sehingga terjadi pemahaman dan semoga nanti bisa kita terapkan bersama-sama, karena inti dari diseminasi adalah bagaimana cara kita membawa pemahaman, kami menyampaikan informasi, dari informasi tersebut nanti akan bisa diterapkan oleh kita sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum acara dilanjutkan, marilah kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kasmi Zaidi. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara aksi nyata di Misi Budaya Positif pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma jannilna bil afiyati was salamati wa hakimna bit taqwa wal istiqamah wa aisna min mujibatina damati bil hal wal ma'ali innaka samiyud du'a. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hajatina. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hajatina. Allahumma inna nas'aluka an taqdi hajatina wa bil khusus hajat sahibi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawfiqan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ma'al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syajaratil maut wa najatan minan nar wa afiyatan lisan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadillah subhanahu wa ta'ala bil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hasmi Zaidi dengan pembacaan doa tadi. Semoga acara kita berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selanjutnya, hadirin dipersilakan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian beserta Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Terima kasih sudah memberikan waktunya. Saya di sini tidak banyak yang disampaikan. Dan saya berharap untuk acara ini berjalan dengan lancar. Acara kali ini tentang diseminasi budaya positif. Mungkin saya tidak begitu mengetahui atau banyak tahu tentang diseminasi budaya positif, tetapi saya yakin bahwa Bapak dan Ibu CGP kali ini akan mampu melaksanakannya dan menerapkannya di sekolah kita dan akan merubah dari yang sebelumnya mungkin belum bisa diterapkan atau kurang penerapannya sampai nanti kita bisa menerapkannya baik itu secara perlahan sampai kita bisa gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya di sini hanya mewakili kepala sekolah berhubung kepala sekolahnya sedang ada kegiatan di luar. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wakasek Bidang Kurikulum atas sambutan dan harapannya. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu tadi akan menjadi harapan kita semua sehingga sekolah kita memiliki atau makin meningkatnya budaya positifnya. Acara selanjutnya pemaparan dari calon guru penggerak mengenai budaya positif. Dengan hormat kami persilakan kepada calon guru penggerak Ibu Nur Aida Rosdi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Haruai atau yang dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Bidang Kurikulum, rekan-rekan di SMK Negeri 1 Haruai, Bapak Ibu Dewan Guru, rekan CGP Angkatan 10 Bapak Hairudin Rahman yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmatnya, rahmat kesehatan pada kita, bahwa kita bisa mengikuti atau kita bisa berhadir dalam kegiatan diseminasi atau aksi nyata dari kami para calon guru penggerak. Salawat serta salam tak lupa diaturkan ke Habibana Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, di sini kami sebagai calon guru penggerak sudah melewati pendidikan yaitu di satu modul. Jadi total ada tiga modul ya. Ini adalah ujung dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kami memiliki tugas untuk menyeminarkan budaya positif ini kepada Bapak Ibu sekalian supaya apa? Supaya siswa kita, karena ujung-ujung dari pendidikan kami ini adalah untuk keberpihakan pendidikan kepada siswa. Jadi yang kita harapkan itu siswa kita ya memiliki karakter yang kuat,
sehingga mereka bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, izin saya untuk menampilkan slide. Sebentar ya Bapak Ibu, ini lagi proses loading. Sambil kerja apa, boleh atau apa, sambil fokus. Yang lain di-cut 2, tapi kalau sudah 2 ini untuk hadir, kada kawan. Sambil di-cut 2 ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, tolong hentikan sebentar, kita akan melakukan ice breaking. Ya. Ice breaking, silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Berdiri sebentar, kita relakskan badan-badan kita ya. Silakan berdiri, kalau yang di depan mungkin ada di belakang situ. Ya. Supaya bisa berinteraksi antara kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan kemudian boleh mendekat. Nah, Pak Muri, Kak Hasmi, Bu Siapa bisa ke depan. Ya, supaya bisa membentuk ya, peserta di depan meja atau di samping. Tangan kanan diangkat menunjuk angka 1, memberangkat menunjuk. Nah, jadi ini. Nah, buat 3 sini. Sebelahnya seperti angka 5. Nah, jadi, kemudian kedua tangan samping sini bahu, tangannya diletakkan pada tangan kiri peserta lain. Sebelah Bu, kanan kirinya Bu, kanan iya. Nah, jadi coba sih. Menangkap kita apa? Menangkap harimau. Menangkap harimau dari hasil barat lawan Pak Hajimat. Tangkap Pak Hajimat atasnya. Nah, kita menangkap. Jadi, iya. Nah, setiap menangkap kata harimau, peserta harus menangkap telunjuk peserta lain, tapi telunjuknya sendiri tidak boleh tertangkap. Nah, oke. Paham? Saya akan membacakan sebuah narasi cerita. Setiap mendengar kata harimau, maka harus menangkap, tapi kita tidak boleh tertangkap. Jadi bisa kita mulai? Oke, coba dulu ya. Suatu hari Minggu, oke. Sudah mulai ya? 1, 3, yang pertama bersama. Yang cukup tidak perlu itu tertangkap aja. Suatu hari Minggu, hariman. Suatu hari Minggu, hariman pergi ke hutan. Harimau, siapa yang berhasil? Harimau. Nah,
fokus. Harimau, ya saya kalian pergi ke hutan. Harimau adalah apa saudara? Harimau adalah sasaran yang hendak ditangkap hariman. Hariman tiba di hutan, hariman bersama harimin. Hariman bersama harimin melihat anak harimau. Siapa yang berhasil? Oh, itu berhasil. Oh, hariman juga berapa? Juga berhasil. Dan harimau segera memburu harimau. Jangan sampai tertangkap. Tetapi harimin tidak membawa senjata lengkap. Pada akhirnya harimau berkabur. Nah, lepas. Hariman kecewa karena harimin lupa dengan senjatanya. Mereka pun pulang tanpa harimau yang diinginkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan saja kembali duduk. Siapa yang harus menangkap? Nah, oke. Ya, ini adalah misi kami ya sebagai penggiat berpenggerak, itu adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu, tentang budaya positif ini sebenarnya kita tidak bisa langsung eksekusi, kita tidak bisa sebenarnya langsung mengerjakan tanpa kita tahu dulu filosofi tentang budaya positif itu apa. Ada beberapa konsep inti dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan, jadi ujung tombak itu adalah profil belajar Pancasila. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa yang selama ini kita pahami, apa yang selama ini siklus responden adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikirnya adalah win-win solution. Artinya tidak ada yang kalah yang menang, tapi adalah solusi bersama. Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu artinya adalah secara bahasa, disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jika tidak, maka wajiblah penguasa mendisiplinkan kita, dan peraturan harus ada dalam suasana merdeka. Disiplin positif secara teori artinya adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau ancaman atau punishment atau hukuman. Nah, jadi bagaimana caranya tanpa penghargaan dan tanpa hukuman, tapi dia bisa disiplin. Itulah yang disebut dengan disiplin positif.
sebuah disiplin positif ada perlu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, peduli, rajin, integritas, rasa hormat dan lain sebagainya. Kalau kita di dunia pendidikan itu acuannya adalah P5. Beriman dan bertakwa dan beramal mulia, mandiri, kreatif, mandiri, kreatif, apa lagi? Gotong royong. Nah, itu adalah tujuan akhirnya itu. Karakter siswa kita tujuan akhirnya seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, secara teori psikologis mengatakan bahwa kalau seseorang itu dia melakukan kesalahan, ya, bila seseorang itu dia melakukan kesalahan, maka sebenarnya ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Apakah dia merasa nyaman di kelas? Apakah dia tidak aman? Misalkan di bawah ancaman, diancam kawannya, diancam gurunya, ya, atau misalkan dia dari luar, misalkan diancam oleh orang yang luar, oleh keluarganya atau yang sebagainya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, menjadi bagian dalam kelompok. Itu biasanya di dalam diskusi kelompok. Apakah dia sudah merasa diterima, apakah dia sudah atau belum, atau misalkan di dalam kelompok dia dicuekin. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, dianggap memimpin, berprestasi dan diakui. Ya, itu adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dia bebas dia mengeksplor. Dia bisa nggak dia melakukan hobinya? Dia bisa nggak mencapai cita-citanya? Dia bisa nggak melakukan minatnya sesuai dengan yang ada di dalam dirinya? Kebebasan. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, senang, bahagia, ya lah. Kalau ini kita tadi setelah ice breaking bahagia, ya lah. Nah, berarti sudah ada kebutuhan kesenangan di dalam diri kita. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi kalau seandainya ada salah satu atau lebih dari kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar di dalam dirinya yang tidak bisa dia penuhi, maka itu akan menjadikan kecenderungan dia untuk melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil atau sampai kesalahan yang besar. Misalkan dia terlambat. Nah, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi kira-kira kalau dia datang terlambat ke sekolah? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan tadi, kebebasan, kesenangan berarti ya, atau rasa diterima, mungkin di rumah dia tidak dibangunnya oleh orang tuanya tidak memperdulikan dia, ya kan, sehingga dia orang malas untuk datang ke sekolah, akhirnya dia jadi terlambat. Nah, jadi pasti itu kalau secara yang kami pelajari, setiap orang yang melakukan kesalahan maka ada salah satu atau lebih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita sebagai guru, ya, kita sebagai guru bukan hanya menuntut siswa, tapi kebutuhan dasar itu kita sendiri juga harus kita penuhi. Motivasi perilaku manusia. Nah, jadi kita itu untuk berbuat sesuatu, Bapak Ibu, pasti ada motivasinya. Nih, kita kasih contoh. Kita hendak mengantar anak sekolah. Di depan ada polisi. Kita hendak mengantar pakai sepeda motor. Si polisi menjaga di persimpangan sekaligus membawa iming-iming hadiah. Nah, misalkan kayak bingkisan atau makanan bingkisan. Kira-kira kalau Bapak Ibu akan pergi mengantar anak menggunakan helm tak ada? Pakai helm. Kira-kira menurut Ibu Rina motivasi apa yang ada di situ? Jadi motivasi saya memakai helm karena melihat polisi membawa hadiah supaya
Ibu Rina. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rina. Jadi motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau hadiah dari Ibu Rina. Iya. Atau mungkin ada motivasi lain atau ketiga-tiganya Kak Bu Rina? Motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan orang yang mereka punya. Artinya kalau yang itu kan pasti keamanan ya. Kenapa kita pakai orang supaya aman ya? Tapi apakah itu yang menjadi motivasi awal kita? Satu-satunya motivasi kita? Ternyata tidak. Paling banyak itu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ya kan? Kalau seandainya ada polisi di situ bisa ada kan? Nah, kalau di Tanjung tuh bayaran terus kemana-mana. Kenapa? Polisinya di mana-mana. Apalagi kalau ada speaker. Kalau di Bandung ada lampu merah. Ibu Rina dengan keluarga. Ibu yang menggunakan sepeda motor Scoopy plat nomor tolong helmnya dipakai. Ya kan? Sehingga akan terjadi ketidaknyamanan. Apa yang orang lakukan? Kada tahu-tahu lagi black sudah tinggalkannya sepeda motor bukan hanya menyeberang. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan ya, tadi kalau ada sesuatu reward itu aja disasar, itu aja dikejar. Bahwa sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang bagus itu adalah motivasi dari dalam. Apa itu motivasi dari dalam? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tahu sendiri manfaatnya apa, ya kan? Kemudian dia meyakini, kemudian dia bisa dengan senang hati tanpa disuruh, tanpa hukuman, tanpa reward, dia akan melakukan. Ya. Sebenarnya saya sendiri pun punya pengalaman ya, Bapak Ibu. Kalau kita bicara, kita santai saja. Saya bicara tentang pengalaman saya mendidik anak saya. Anak saya kelas 4 SD, sekitar 10 tahun. Dia itu melihat kawan-kawan punya handphone. Awalnya saya tidak kasih handphone. Kelas 1 nggak kasih, kelas 2, kelas 3 nggak saya kasih. Pas kelas 4, kawan-kawan pakai handphone. Ada grup kelas saya kasih saya handphone. Oke, saya bilang. Kalau kamu mau handphone, mama kasih peraturan. Saat ada 8 peraturan, tanda tangan dia. Tanda tangan. Saat itu dia mau tanda tangan. Mau. Kenapa? Karena menginginkan handphone. Salah satu dari ada banyak sebenarnya peraturannya, mulai dari bangun tidur tidak boleh dibangunkan, merapikan sendiri tempat tidurnya, kemudian sholat tidak boleh disuruh, harus sholat sendiri. Oke, kasih handphone. Dikasih handphone, awalnya sebulan 2 bulan masih berjalan lancar, bangun tidur masih disiplin. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mengendor, ya kan? Mengendor dia. Kenapa dia mengendor? Handphone sudah kada terlalu ramai lagi, ya kan? Yang namanya barang paling-paling sebulan 2 bulan asiknya. Setelah begitu sudah nggak terlalu asik banget lagi. Lalu saya berinisiatif. Kita kan perjanjian, kita kalau sholat harus gak boleh disuruh. Saya setiap hari, setiap 5 waktu selalu menyuruh. Disuruh lagi, sholat ya, tapi disuruh dulu. Akhirnya saya rombak lagi peraturannya. Saya bilang, kalau seandainya kamu sholat lebih dari 1 jam setelah waktu azan, mama ambil handphonenya. Kalau misalkan terlambatnya di zuhur, sampai zuhur besok baru kamu boleh menerima handphonenya lagi. Akhirnya apa? Oke, pokoknya kalau itu kan mama bilang sukarela ya. Iya, sukarela. Oke. Sehari, berjalan, enak sudah. Saya tidak terlalu pusing-pusing lagi, tidak perlu capek-capek marah lagi, dia sudah langsung sholat. Tapi apa? Kan perjanjiannya 1 jam setelah azan. Kalau azannya 1:30, dia sholat 1:30. 5 menit sebelum 1:30 baru sholat. Artinya apa? Disiplin yang sudah saya terapkan, kita pikir sudah paling baik, sudah paling nyaman. Tapi ternyata itu belum sampai ke dia. Kenapa? Motivasi intrinsiknya dia belum dapat. Dia belum mengerti kenapa masalah itu harus di awal waktu, kenapa ini, kenapa itu, kenapa
Lalu kita lah sebagai orang tua, kita sebagai guru ya, yang akan menuntun dia supaya motivasi intrinsiknya itu dia bisa dapatkan. Nah, coba lihat kalau berantakan, enak nggak dipandang? Ya enak mah, kayak apa nggak enaknya? Ulun ngalih main berapa gimana? Ulun berapa kayaknya berantakan? Nah, nyaman lah gitu. Maka berarti kayak mana? Dirapikan. Sehingga itu terus diulang, maka akan menjadi kebiasaan. Itulah 3 motivasi perilaku manusia. Diharapkan ke motivasi yang ketiga. Harapannya disiplin positif itu ada di motivasi ketiga. Jadi kita sebelum kita menerapkan disiplin positif, kita dulu. Kenapa berhelm itu penting? Untuk keselamatan. Ya, ada jalan mati ya, jalan sudah umur, habis saya sudah biar berhelm ganjar. Tapi apa yang kita, kalau mungkin lah, kalau nyata terabrak mungkin lah, mau bilang jalan. Kalau kita menggunakan helm, kadang menggunakan helm mungkin fatalnya akan berbeda, ya kan? Fatalnya mungkin akan berbeda. Kalau yang meninggal habis umur. Kalau misalkan dia cacat, pas umur hidup. Nah itulah hal-hal yang seperti itu yang kita bangun, yang kita tanamkan. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Kita sebagai guru dulu. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, itu dulu yang pertama. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dan berupa hukuman psikis ataupun fisik. Kalau misalkan di peraturan tertulis itu hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Hukuman di tata tertib, kalau tata tertib itu hukuman atau konsekuensi? Keduanya. Mungkin salah satu, mungkin juga keduanya. Kenapa bisa keduanya? Kalau misalkan konsekuensinya itu nyambung dengan kesalahannya, itu disebut dengan konsekuensi. Kapan itu hukuman? Kalau misalkan ada nyambung. Contoh ya. Kalau misalkan tidak terlambat masuk kelas. Terlambat masuk kelas, siswa berdiri di depan, maka itu termasuk hukuman. Kapan menjadi konsekuensi? Apabila misalkan sudah disepakati, terencana disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun dengan konsekuensi, tetap dia merasa tidak nyaman walaupun dengan jangka waktu yang pendek. Sikap guru selalu memonitor murid. Contoh konsekuensi, misalkan siswa terlambat, kamu terlambat, konsekuensinya berapa menit kamu terlambat itu akan ditambah nanti. Jadi kawan-kawan istirahat, kamu tinggal di kelas. Itu termasuk konsekuensi. Ya. Kalau misalkan hukuman apa? Kalau berkelahi kamu dikeluarkan dari sekolah, itu hukuman. Kemudian yang terakhir adalah ini yang diharapkan, restitusi. Ya, jadi kalau bisa hukuman kita perlahan kita tinggalkan, perlahan. Kemudian konsekuensi masih bisa kita gunakan. Kemudian ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi siapa yang perbaiki? Dia sendiri dengan cara kita berdiskusi dengan dia. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kamu datang ke sini, kamu kesalahan kamu? Saya terlambat Bu. Kenapa jadi terlambat? Gak ada yang membangun Bu. Terus kayak apa solusi kamu untuk menyelesaikannya supaya esok ada lagi terlambat? Oh, ulun boleh esok karena ulun nyalai alarm terus. Ulun minta tolong karena lawan kakak ulun karena yang membangunkan, karena mama ulun tuan memantan sudah kalaunya subuh karena yang membangun nih. Oke, mulai kapan? Mulai esok. Yakin? Dia janji ya. Kita akan sedikit lega. Kenapa? Kalau kita terus marah-marah, kalau kita menanggapinya dengan kemarahan, emosi, kita capek. Tapi dengan restitusi, solusinya dapat, kita juga nyaman. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua juga nyaman. Nah, di dalam melaksanakan restitusi,
ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Ini saya mohon maaf kalau karena di sini saya masih newbie. Jadi saya membawa pengalaman waktu di SMK Tabalong. Di SMK itu punya peraturan rambut harus SKI 2. Gak mau tahu bagaimanapun. Pokoknya kalau bapak ibu lihat kamu enggak SKI 2 langsung potong di situ juga. Ya. Kemudian itu yang dulu. Ketika saya mencoba formulasi baru, sebenarnya saya belum mempelajari apa itu keyakinan kelas, apa itu restitusi. Sebenarnya saya belum mempelajari. Tapi saya mencoba. Saya mencoba dari hukuman tadi ke konsekuensi. Nah, ibu lihat rambut kamu panjang. Ibu mohon kamu untuk memotong 1 minggu yang akan datang. Ibu lihat sudah rapi ya, ibu. Kalau masih panjang apa nak? Ibu potong aja, boleh ibu potong, boleh? Oke. 1 minggu yang akan datang, ibu potong lagi. Nah, rambut kamu panjang. Ya, rambut kamu panjang. Si A, B, C, D rambutnya panjang. Taruh di lapangan. Kemarin ibu janji apa nak? Potong rambut. Kalian janji apa? Potong rambut. Janji ibu apa? Kalau yang masih panjang ibu akan potong. Oke, silakan duduk. Bapak ibu wali kelas kita potong yang rambut anak. Selesai di situ. Ternyata apa? Pulang dia rumah. Ada salah satu wali kelas yang nanya kepada saya, karena waktu itu saya sebagai wakasek bagian kesiswaan. Bu, ini Bu Aina ada orang tua murid yang ngecek ulun. Kenapa? Dia nggak terima anaknya rambutnya pulang, rambutnya pitak-pitak. Orang tuanya tidak terima, akhirnya gimana ini Bu solusinya? Dari wali kelas tanya saya. Terus gimana dari orang tuanya? Orang tuanya mau datang ke sekolah Bu, silakan. Saya bilang silakan datang ke sekolah. Datang orang tuanya ke sekolahan. Terus apa yang saya dikatakan? Bu, saya tidak terima. Kepala anak saya pulangnya pitak-pitak seperti ini Bu. Oke Pak, waktu Bapak masuk ke sini kemarin, Bapak sudah bertanda tangan di atas materai. Apa bunyinya? Bersedia menerima peraturan apapun itu yang ada di SMK Tabalong. Oh iya Bu. Nah, jadi Pak, mohon maaf, kami sudah memperingatkan, kami sudah beberapa kali memperingatkan dan tetap saja dilanggar. Oke, sampai di situ pulang orang tuanya. Apakah masalahnya selesai? Kira-kira selesai nggak masalahnya? Tidak. Kenapa tidak selesai? Karena keyakinan itu dia tidak terbangun. Setahunnya dia bahwa potong rambut harus SKI 1, SKI 2. Tapi mengapa harus SKI 2? Orang tuanya nggak paham, dirinya nggak paham. Akhirnya apa? Akhirnya kedisiplinan itu tadi tidak bisa berjalan. Kenapa dia nggak paham? Suatu hari mungkin dia akan mengulangi. Nah, maka itulah pentingnya mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Keyakinan kelas harus 2 arah atau multi arah. Ya, kalau peraturan kelas hanya satu arah. Peraturannya adalah rambut harus SKI 2. Nanti ada yang bertanya, kenapa jadi harus SKI 2? Nah, disitulah ada diskusi. Nah, kenapa jadi harus SKI 2? Kita boleh mengubah ini, kita boleh mengubah peraturan ini kalau misalkan menurut kamu dan kita bisa dapat win-win solution bahwa SKI 2 nggak penting. Oke, misal ya, kenapa menurut kamu nggak penting? Oke, nggak penting. Kenapa jadi nggak penting? Bu, kami SMK-nya otomotif. Ada beberapa jurusan. Ada jurusan teknik sipil, ada jurusan otomotif. Gak ada hubungannya Bu, ini rambut panjang nggak boleh belajar. Lalu jurusan kami ini bukan cuma hanya berada-ada ya, belum betul. Solusinya, kenapa jadi apa? Mesin itu terus bergerak. Mesin itu terus bergerak dan tajam. Kalau seandainya rambut kamu masuk ke dalam mesin, maka akan fatal. Itu makanya rambut harus SKI 2. Oh, ini Bu, paham. Lalu jurusan lain kayak apa? Karena ada beberapa jurusan teknik sipil ada. Kami kan tidak pakai mesin Bu. Kami cuma pakai komputer. Kami cuma pakai laptop. Kami tak perlu rambut panjang kan jadi masalah. Oke, kalau rambut kalian tetap
panjang nggak jadi masalah. Tapi kamu merasa seragam nggak dengan kawan-kawan kamu? Bagaimana perasaan kamu? Bagaimana perasaan kawan kamu? Bisa menghargai nggak kamu? Oh iya Bu, berarti ada keyakinan. Ada apa saja yang membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah jadi tadi ya Bapak Ibu, bedanya peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu didiskusikan. Kalau peraturan hanya satu arah, seperti tadi, rambut panjang, orangnya nggak terima datang ke sekolah. Dan itu sering terjadi di media sosial. Itu sering ada video-video seperti itu. Orang gurunya dilaporkan, gurunya kena kekerasan. Kenapa? Karena belum terbentuk keyakinan. Ya, belum terbentuk keyakinannya itu tadi. Dalam membentuk keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kapan membuat keyakinan kelas? Biasanya pada awal pelajaran. Misalkan 1 tahun, boleh. Atau misalkan seiring berjalannya waktu 1 bulan ada keyakinan yang perlu ditambah, boleh dirubah. Bentuk keyakinan itu fleksibel Bapak Ibu. Bentuk keyakinan itu fleksibel. Beda dengan peraturan. Peraturan untuk merubah maka kita harus rapat, ya kan? Seluruh dewan guru rapat. Tapi kalau keyakinan itu fleksibel, ada yang dikurangi boleh, ada yang mau ditambahkan boleh. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dalam pernyataan positif, tidak boleh dilarang. Contoh keyakinan kelas sedikit saja agar mudah diingat. Contoh, jagalah kebersihan, ya, jagalah kebersihan, kemudian gunakan masker, ya, gunakan masker, kemudian jaga kesehatanmu sendiri, jaga kebersihan dirimu sendiri. Itu sebenarnya suatu keyakinan. Apa keyakinannya? Kebersihan dan kesehatan. Walaupun apapun itu ya, saling menghargai guru, menghargai teman, menghargai dan lain sebagainya. Itu hanya satu keyakinan. Apa keyakinannya? Menghargai orang lain. Ada 5 posisi kontrol dulu. Jadi setelah keyakinan itu tadi terbentuk, ya, ada 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu koreksi masing-masing. Di posisi manakah Bapak Ibu? Yang pertama menghukum. Kalau kamu terlambat, lari dari lapangan. Kalau kamu terlambat, push up 10 kali. Hukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu, orang tuamu nanti datang, nanti dia jantungan gimana? Ibu kecewa sama kamu, ya. Gara-gara kamu ibu ditegur kepala sekolah. Pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Hey Desti, kenapa? Oh terlambat lagi kan? Masuk ke sana masuk. Belum, ibu yang lain kadang-kadang masuk dikit berarti. Posisi teman. Yang keempat pemantau. Pemantau ini datang aja. Hei, kenapa terlambat Bu? Peraturannya apa? Kalau terlambat saya tidak boleh. Waktu belajar saya akan lebih panjang. Kalau saya terlambat berapa menit kamu terlambat? Setengah jam Bu. Berarti berapa menit kamu juga terlambat? Setengah jam Bu. Oke, silakan lakukan. Pemantau. Kita hanya memantau saja, dia yang melakukan. Yang terakhir adalah manajer. Nah, ini adalah posisi yang kita harapkan. Apa itu posisi manajer? Posisi manajer itu kita berdiskusi sama seperti tadi. Kenapa nak terlambat? Kira-kira kenapa kamu terlambat? Saya cerita yang bangun ini buat karena yang bangun. Terus Pak, apa yang harusnya kamu lakukan? Keyakinan mana yang kamu langgar? Tadi kan sudah kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan mana yang kamu langgar? Menghargai Bu, saya tidak menghargai waktu. Oke, berarti kamu menghargai apa? Keyakinan menghargai waktu kamu langgar. Bagaimana upaya kamu untuk memperbaikinya? Oh esok kayak ini, esok kayak ini, dan akhirnya akan mendapatkan win-win
solution. Kita ada marah-marah, anak juga sampai disiplin tadi dia dapat. Kenapa? Dia bisa itu motivasi intrinsiknya dari dia. Mengapanya dia dapat, manfaatnya dia dapat. Tahu lah kalau dia terlambat, nakal, nah macam-macam kan beragam. Karena pihak yang begawi kayaknya kayak apa? Nah itu disebut dengan posisi manajer. Dan kita sebagai guru diharapkan punya posisi manajer. Nah, ini dari ya penghukuman manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi solusinya dari dia. Kita sebagai apa? Kita menuntun. Kalau misalkan solusinya salah, mungkin ada solusi yang lain kan? Ayo keluarkan lagi solusimu apa menurut kamu? Jangan dari kita, tapi harus dari dia. Kemudian contohnya apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki? Apa rencana kamu untuk memperbaiki dan mulai kapan? Ya, mulai kapan itu penting. Nah, ayo kita jawab bersama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi mana? Pembuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kira-kira nyaman yang mana ya Bapak Ibu? Nyaman yang terakhir ya orang. Kenapa jadi nyaman? Kita tuh pada terlalu banyak emosi. Kemudian solusinya dari mana? Dari ininya. Kita kalau terlalu banyak ngomong, masuk nggak? Karena masuk juga, kita ngomong masuk nggak? Nggak masuk juga. Tapi kalau yang sendiri membuat solusi, maka pasti sudah dia akan tertanam di otaknya dia. Pasti akan tertanam di otaknya dia. Walaupun nanti dia mungkin akan mengulangi kesalahan yang sama, tapi mungkin frekuensinya akan menurun dan terus akan menurun. Ayolah lakukan jadi ibu ya. Posisi mana? Teman aja. Posisi teman. Untuk menerapkan posisi manajer tadi. Posisi manajer tadi untuk menerapkannya ada teori tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Stabilkan identitas. Kalau ada orang yang buat salah, kemudian kita dekati ya. Kita tanya, kenapa nak? Bekelahinya kenapa? Inya buai, udah dulu, inya menyambati ulun. Dia berkata kasar-kasar kepada saya. Oh iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu kan pernah muda juga. Ibu kan nakal juga. Ibu kan suami juga kesal ikan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya apa? Ketika kita layankan pernyataan tersebut, dia akan merasa diterima. Salah satu kebutuhan dasar dia terpenuhi apa? Merasa diterima. Oh ternyata ibu ini nggak menghargai saya. Ternyata bapak ini nggak menganggap saya itu salah sepenuhnya. Tidak menganggap dirinya salah sepenuhnya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi sama masih nyambung antara menstabilkan identitas dengan validasi tindakan yang salah. Setelah dia tervalidasi, dia sudah merasa nyaman, dia sudah merasa tenang, ya. Baru kita tanyakan keyakinan mana yang kamu langgar, Pak? Saya tidak menghormati dia, Bu. Nah, terus, oh ya, berarti nanti akan timbul solusi dari dia sendiri. Solusi dari dia sendiri. Sehingga apa? Sehingga ketika dia kembali ke dalam komunitasnya, kembali ke dalam kelasnya, kembali ke keluarganya, dia akan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang karakternya lebih kuat. Ya. Bapak Ibu saya kasih contoh. Saya pernah juga kejadian. Sebenarnya saya kalau mempelajari tentang segitiga restitusi waktu itu, ya saya nggak tahu. Tapi ada satu kejadian yang saya ingat sampai sekarang saya ingat. Bahkan anaknya pun
sampai sekarang tuh kalau bertemu tuh kayak hormat banget. Kenapa? Ada kejadian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, anak STM berkelahi dengan anak SEMEA waktu itu. Kejadiannya mungkin di tahun yang lalu berkelahi. Saya sebagai wali kelas waktu itu, ada Bu laporan ya, ibu anak pian nih di pendopo stadion berkelahi. Siapa orangnya? Karena kelihatan di gambar, karena kelihatan. Saya chat di grup. Ibu nggak mau marah, ibu nggak mau marah. Kasih tahu ibu siapa orangnya. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Kalian tahu ibu kan? Ibu pernah marah nggak? Ibu nggak pernah marah. Kasih tahu ibu siapa orangnya. Siapa. Oke, baiklah, selesai di situ. Kenapa? Via WA. Besokannya baru kita berbicara, baru interaksi. Anaknya tetap hadir kok, dia karena dia tahu saya bukan orang yang pemukul. Saya bukan orang yang pemukul. Dia tahu, dia tetap hadir dengan baju seragam sekolah. Itu rumornya di luar apa? Dia itu bakal dikeluarkan dari STM. Rumornya di luar. Datang dia tetap dengan kesatria, dengan gentle dia datang tetap ke sekolah. Nah, apa yang terjadi? Dia gak apa-apa, ceritakan aja. Ibu mungkin ibu juga pernah muda. Ibu pasti akan pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Ceritalah dia. Bu ai, ulun besi pacar di samanya. Pacar ulun itu mahabui, memadahkan si memadahkan berarti ulun sama pada di samanya. Ceweknya di saya cowok, ceweknya di samanya sama cowok lagi, cowok kawannya pacarnya itu yang ngata-ngatain lah. Kemudian terus diapain? Terus diancamnya, bukan diancam ya, undangan untuk bertengkar. Kasih saya gimana di sini? Ya. Karena desakan itu Bu, ulun sudah disambatinya macam-macam Bu. Jadi ulun terpancing untuk juga berkelahi. Oke. Terus apa? Kamu menurutmu salah nggak? Salah Bu. Kenapa? Salahmu apa? Salah ulun mengikuti pacar ulun Bu aja. Gara-gara ini nyawar aja. Habis ulun berperkara kayak gini lawan sekolahan. Terus kalau peraturannya apa? Dikeluarkan dari ulun Bu. Kita bicarakan dulu. Saya bilang. Kita bicarakan. Datangkan orang tua. Kita bicarakan. Kita cari solusi. Kalau yang guru lain, ada kau boy. Ini dia sudah menyuapkan, saya keluarkan boy. Akhirnya kita sebagai posisi manajer, ya kan? Kita menjadi manajer dan kita juga harus berbicara kepada yang membuat. Ya. Akhirnya apa? Awalnya dia sudah keputusan sudah bahwa dia akan dikeluarkan. Saya yang berbicara. Saya bilang ini adalah kesalahan dia yang pertama. Kemudian dia sudah mengakui dan dia sudah berbicara dan dia sudah menemukan solusinya sendiri. Dia sudah menemukan solusi. Nah kalau kado baik, ulun yakin baik. Ini yang terakhir. Kenapa? Ulun baik hendak benar sekolah di sini. Ulun punya potensi baik di bagian mesin. Kalau nyambung keluar itu mana Bu? Ya, akhirnya apa? Timbul apa tadi? Kebutuhan dasarnya menjadi terpenuhi. Dia menjadi senang. Dia menjadi kebutuhan penguasaannya dia dapat, kebutuhan dia diterimanya juga dia dapat. Oke, nah kalau seperti itu ibu akan bicarakan. Akhirnya terjadi keputusan apa? Kembalikan dia di kelas. Tapi kamu ya anak ya, tolong ya, minta tolong perbaiki sikap kamu. Yang mana yang menurut kamu yang kurang bagus diskusikan dengan ibu. Kita bicarakan. Ini Bu. Akhirnya apa? Dia kembali ke dalam kelasnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ini benar-benar real. Dia kembali ke kelasnya yang tadinya dia malas untuk mengerjakan tugas, akhirnya dia rajin mengerjakan tugas. Dia lebih interaktif, lebih proaktif di kelasnya. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya ternyata benar. Setelah itu sebenarnya saya sebelum belajar tentang segitiga restitusi saya belum belajar. Tapi setelah saya pelajari, ternyata memang benar impact-nya itu sangat bagus sekali untuk pribadi dia, untuk pribadi anaknya. Dan kita sebagai yang dewasa, sebagai guru, sebagai orang tua juga
pendapat manfaatnya. Apa manfaatnya kita tidak marah-marah lagi, kita bisa mengontrol emosi kita sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar bisa terpenuhi. Nah, ini adalah standar pendidikan nasional terakhir Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran, kita sebagai guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Tujuan mulia dalam penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan yang berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Sehingga kalau ini sudah jadi keyakinan Bapak Ibu, kalau sudah jadi keyakinan di dalam hatinya sendiri, tertanam di dalam dirinya sendiri, tertanam di dalam otaknya sendiri, maka kemungkinan kecil kesalahan itu akan terulang. Ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan keyakinan kesalahan itu agak lebih besar, insya Allah akan lebih ditekankan, lebih tertekan, ditekan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita menutup? Ada pertanyaan enggak? Gak apa-apa, kita santai saja. Tidak ada pertanyaan, oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, demikian tadi paparan mengenai budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Noraida dan saya sendiri, Erwin Dahman. Untuk menutup acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara dan bagian daripada panitia penyelenggara diseminasi memohon maaf dan ampun apabila ada tindakan kami yang salah atau keliru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsumsi makanan di atas. Ya. Bagaimana diseminasi positif hari ini di SMK Negeri 1 Haruai? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, maka penting kita untuk menyusun kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Ya, untuk kelas 10 DKP pasti untuk supaya pelajaran kita itu berjalan lancar dan tidak ada gangguan, kita harus menentukan dulu kesepakatan kelas kita apa saja. Ya, kesepakatan kelas kita apa saja. Ada yang mau berpendapatkah kira-kira apa yang harus ada atau harus tidak boleh ada di kelas ini? Yuk, angkat tangan. Bantu. Jadi dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu yang dipertimbangkan adalah terkait dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu bisa berdasarkan dari profil pelajar Pancasila. Contoh pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kata-katanya, gotong royong, kreatif, atau kata-kata yang lain, toleransi. Jadi bagaimana di ruangan kelas ini kita supaya budaya positif atau disiplin positif kita jalan, lalu kita perlu kesepakatan. Habis kesepakatan lalu terbentuk keyakinan bahwa kita harus yakini di kelas ini kita perlu apa.
Apakah kebersihan itu penting? Penting. Nah, apalagi kalau saling menghormati atau menghargai, bisa penting nggak? Penting. Nah, apalagi yang penting-pentingnya? Seperti apa? Kita perlu apa? Nanti kita cocokkan. Semuanya sudah bolpen tersedia. Tolong nanti diisi di sini. Oke. Coba bagikan atau ibu bantu. Oke. Sudah berapa? Tulis aja. Udah bawa bolpen kan? Sekolah kan bawa bolpen. Ini aja. Ini udah masuk. Bawa bolpen. Yang kan di-cut dulu. Tulis aja nama misalkan apa langsung keyakinan atau kesepakatan dulu Pak? Langsung isi Keyakinannya atau kesepakatannya? Kesepakatannya aja dulu ya. Nanti kita simpulkan dari kesepakatan baru jadi lalu kita bentuk keyakinan ya. kita bentuk. Atau Misalkan langsung boleh Hai. atau langsung boleh aja saling menghargai kan. Nah, tidak boleh ada kata jangan, dilarang, Dilarang, tidak boleh. Ya, jadi harus Bentuknya yang positif. ya, bentuknya selalu kalimat-kalimat kata-kata positif supaya di kelas kita Harus positif. panjang kalimat. Tidak boleh panjang, tidak nanti boleh kita berupa singkat kalimat. aja. Misalnya saling menghargai, Ya. Jaga kebersihan. jaga kebersihan. Oke. Tidak boleh ada kata tidak. Paling banyak 5, paling sedikit 3. Paling banyak 5, paling sedikit 3. Yang harus ada di kelas supaya kita menyesuaikan visi misi juga. Kalau visi misi sekolah kita apik, cara agamis, potensial, inovatif, dan kompeten. Nah, kata-kata umum, kata-kata universal, toleransi, kebersihan, tidak boleh, jangan satu kalimat ya. Apa yang menurut kalian itu Perlu. Ini perlu gitu loh. Untuk di kelas kita, kita perlu apa di kelas, tidak boleh panjang. Oke. Kalau sudah boleh tempel ke depan Ya, Pak. kalau sudah tempel ke depan. Minimal 3, paling banyak 5. Kita harus apa di kelas? Misalnya masuk tepat waktu. Nah, saling menghargai. Tepat waktu harus nggak? Nah, apa lagi? Iya. Kalau belajar apa keyakinan kita kalau belajar? Sudah kan? 3. Salah yang ini harusnya ke sini, biar melindungi. Ya. Enggak. Ya. Jadi itu kan perlu kemana-mana. Udah kali dong. Yang nempel. Ulangi. Ya, Ya. ya, baik. Pokoknya ini di sini aja buang. Ini Mau buang. buatnya kali yang Ini. Iya penting ya. Kita berapa? Iya penting nempel. boleh saja. Keluar. Bapak. Ini aneh orang itu nyuruh. Nggak boleh. Tempel dulu Daus. Sudah tempel. Kalau sudah tempel. Nama mana Daus? Ya. Sudah tempel. Jangan dia bawa lagi. Ya.
1, 2, 3, 4. Ini sebelahnya lagi. 3 lagi. Sebelahnya ya. Tiga. Ada kesana. Tengah. Ya, nonjol dulu. Maka satu ini cuma satu, harusnya 3, bisa tambahin. Nih, kali kolomnya 1, 2, 5, 3. Nah, ini ya, salah lupa. Di bawahnya. Oke, thank you. Banyak ya sebenarnya. Harapan kalian supaya kelas itu kondusif. Harapannya Supaya kelas ini tentang pembelajaran gitu. Harus kreatif, harus bahagia, harus Ini apa, cuma 2. berbicaranya kayak apa. Ya, Deus cuma 2, ya lah. Jadi bicara yang sopan. Deus tadi cuma 2 aja. Menjaga tidak. Oh ini oh ya, disiplin waktu ya. Kira udah lagi. Karena udah sering. Mungkin ada hal-hal lain sehingga menjadi 5 nanti. Jangan sama Pak supaya kita aktif. Disirah. Tanya sama temannya. Coba ya dong. Kalau dalam kelompok ya harapannya. Kalau yang presentasi ya Pak. Ya supaya kelas tuh apa aja. Dalam mengerjakan Bolehkah tugas, baju ya? sembarangan? Berarti menjaga apa? Nah, ada nggak? Boleh lah terlambat membawa tugas lah. Boleh. Boleh jadi kesepakatan kalian. Berdoa sebelum minggu tidak belajar, ada nggak? Oke. 5, boleh 5 nulisnya. Oh iya, sorry. Kenapa sih? Masih kurang 1 nggak? Tes ya? Ya. 1. Jatuh. Oke, lalu kita bentuk di sini. Nah berarti lah kalau ibu baca dari kesepakatan atau apa masukan dari kalian tentang keyakinan kelas 10 di KP
ada saling menghargai, saling menghormati. Nah, juga saling menghargai, saling menghormati. Peduli satu sama lain itu berarti masuk di dalam saling menghargai juga. Nah, berarti ini besar. Saling membantu sesama, berarti masih saling menghargai juga. Tidak masih dua. Menghormati, menjaga kebersihan. Berarti ada tiga apa? Ada menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan, tepat waktu, masih sama. Menjaga ketertiban berarti keyakinannya adalah keamanan berarti. Ya bagus, menjaga ketertiban. Benar. Tolong menolong juga masih termasuk dalam Saling menghargai. menghargai. Kreatif, selalu kreatif, dalam dan inovatif. Baru. Ya. Berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Oke, mana kita akan susun ke keyakinan kita, kelas kita. Yang pertama apa? Apa tadi? Saling menghargai. Yang pertama Dan doa. berarti Kaget. Mati lampu. Mati lampu. Aduh. matikan video. Malamnya. Assalamualaikum